Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kursi dan mejanya dirapikan dulu ya. Ya. Yang kanan kirinya diratain. Terima kasih. Coba dicek ada sampahnya atau enggak di bawah meja. Nggak ada, Bu. Yang bawa makanan dan minuman dihabiskan dulu ya. Baik, Bu. Pintar. Ya udah rapi semuanya. Kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya dipimpin doa, silakan. Baik Jessica, coba tolong dipimpin doanya. Siap, Bu. Perhatian, baca doa dimulai. Baca doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita cek daftar hadir dulu ya. Baik, Bu. Jessica Jung, Hadir. Kristal Jung, Hadir. ya hadir semua ya. Hadir, Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Teks prosedur, Bu. Nah, teks prosedur ya. Nah, teks prosedur itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan kembali nggak? Aku. Boleh, Kristal? Jadi, teks prosedur itu sebuah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah bisa membuat makanan atau langkah-langkah melakukan sesuatu seperti itu, Bu. Betul sekali, Kristal. Terima kasih sudah menjelaskan. Iya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menyebutkan nih beberapa tujuan pembelajaran dari materi surat lamaran pekerjaan kita ini. Yang pertama itu ada peserta didik mampu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan struktur, ejaan, tanda baca dalam surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya Ibu nih mau kasih tahu pengertian dari surat lamaran pekerjaan ya. Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Nah, surat ini dibuat secara individu yang dikirimkan ke instansi sehingga tergolong surat semi resmi. Nah, surat semi resmi itu apa sih? Surat semi resmi itu surat yang tergolong surat formal tapi dia itu bukan surat resmi, karena di surat semi resmi itu tidak ada kop suratnya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan nih pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan itu adalah sarana atau media komunikasi yang digunakan oleh calon pekerja untuk menyampaikan maksudnya untuk bekerja kepada pihak yang membuka kesempatan untuk bekerja. Baik itu berupa perusahaan, industri, lembaga, hingga toko kecil itu membutuhkan surat lamaran pekerjaan jika ingin melamar pekerjaan di sana. Nah, surat ini tuh dibutuhkan karena pada umumnya antara pelamar kerja dan yang pemberi kerja itu tidak saling mengenal. Jadi melalui surat lamaran pekerjaan itu si pelamar dan si penerima kerja itu bisa mengetahui nih identitas, latar belakang, dan sebagainya dari si pelamar kerja tersebut. Nah, sehingga diperlukan sarana yang bersifat formal seperti surat lamaran pekerjaan ini agar kedua belah pihak itu saling berhubungan dalam suatu
kontrak kerja yang serius. Nah, yang kedua, dulu itu surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan. Jadi semuanya ditulis tangan, mulai dari nama, alamat, pengalaman pekerjaan, itu semua ditulis tangan. Tidak boleh berantakan, apakah tulisannya rapi atau tidak boleh ada coretan di situ. Sehingga dulu surat lamaran pekerjaan itu dibuat dengan serius dan teliti mungkin ya. Tapi kalau sekarang surat lamaran pekerjaan itu sudah bisa diketik, sudah bisa dikirim melalui email. Jadi yang diperhatikan itu sistematikanya secara detail, seperti kerapihan pengetikannya atau tanda bacanya, seperti itu. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang pengertiannya ya dari surat lamaran pekerjaan. Sekarang Ibu mau ngasih tahu nih sistematika yang ada di surat lamaran pekerjaan ini. Di sini tuh ada 9 sistematika di surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini harus memenuhi sistematika karena kalau tidak memenuhi sistematikanya itu akan berdampak kepada penerima kerja. Jadi mereka nggak akan bisa melihat keseriusan kita dalam melamar kerja kalau misalkan sistematikanya aja tidak benar. Nah, yang pertama itu ada titi mangsa ya. Di surat lamaran pekerjaan itu harus ada titi mangsanya. Apa sih titi mangsa itu? Titi mangsa itu biasanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, yang kedua itu adalah perihal dan lampiran ya, biasanya biasa kita sebut dalam hal ya. Nah, yang ketiga itu alamat surat. Jadi alamat suratnya mau dikirim kemana? Jadi seperti itu. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka itu wajib kita tuliskan dalam surat lamaran pekerjaan karena itu lumayan penting. Yang kelima itu ada pembuka atau salam pembuka. Nah, di situ harus kita tulis tuh salam pembukanya kepada misalkan HRD kantor yang akan kita lamar pekerjaannya. Terus yang keenam itu ada isinya. Isinya itu berupa kata sambutan dari kita, tujuan kita untuk membuat surat ini tuh apa, ingin melamar pekerjaan apa, seperti itu. Nah, yang ketujuh itu ada penutup atau salam penutup. Di sini ada ucapan terima kasih kita, ada salam penutupan kita, seperti itu. Nah, yang kesembilan itu ada tanda tangan dan nama terang dari kita. Nama terang itu nama jelas, nama lengkap ya, dan tanda tangan kita. Kalau bisa biasanya itu dilampirkan materai lalu kita tanda tangan agar lebih resmi, seperti itu ya. Nah, setelah sistematika itu ada ciri bahasa dari surat lamaran pekerjaan. Ada 4 ciri bahasa di surat lamaran pekerjaan itu. Ada yang bisa sebutin ciri bahasa yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Aku. Jadi yang pertama ciri kebahasan itu ada baik dan benar. Itu seperti formal sesuai PUEB. Terus yang kedua ada santun. Gunakan kata sapaan yang seperti saya, bukan aku. Udah, Bu. Menambahkan, Bu. Boleh. Ciri kebahasaannya ada 4 ya. Nah, tadi yang sudah Kristal sebutkan ada 2. Jadi saya akan menambahkan 2 lagi. Yang ketiga berarti ya sangkil dan mangkus. Sangkil dan mangkus itu artinya efektif dan efisien, tidak bertele-tele. Nah, yang terakhir itu sistematikanya lengkap. Semua sistematika suratnya harus ada. Kan tadi yang Ibu seperti Ibu jelaskan, berarti gak boleh ada yang kurang tuh Bu sistematikanya. Betul tidak, Bu? Betul sekali ya Jessica dan Kristal. Nah, di ciri bahasa dari surat lamaran pekerjaan itu yang pertama ada baik dan benar. Itu udah benar ya. Ada kalimat yang formal dan sesuai dengan PUEB. Yang kedua itu santun yang berisikan, misalnya contohnya menggunakan kata bukan aku dan menggunakan kata sapaan seperti yang terhormat Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, yang ketiga juga ada sangkil dan mangkus, yaitu sangkil dan mangkus adalah bahasa yang efektif dan efisien.
efisien nih, yang tidak bertele-tele, yang padat, jelas, singkat seperti itu ya. Yang terakhir itu sistematikanya lengkap. Jadi kalau misalkan sistematikanya tidak lengkap, berarti itu tidak termasuk tidak memenuhi ciri dari kebahasan surat lamaran pekerjaan ya. Terima kasih ya anak-anak. Nah, jadi kan tadi kita udah belajar ya tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi kita udah belajar tentang pengertiannya, udah belajar tentang ciri kebahasaannya, udah belajar tentang sistematikanya. Kalian semua udah ngerti kan? Nah, apa ada yang mau bertanya? Atau kita mau lanjut aja ke sesi selanjutnya? Cukup, Bu. Nah, kalau gitu sekarang kita belajar kelompok. Ibu pengen bikin kalian per kelompok ya. Nanti kita kerjain soal secara per kelompok. Nanti kalian bisa berdiskusi antar temannya ya. Sekarang boleh pindah diatur kelompoknya. Nah, ini Kristal, kamu kelompoknya sama. Nah, silakan berdiskusi sama kelompoknya ya anak-anak. Nanti ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja kelompok itu. Oke? Baik, Bu. Nah, tadi kan kalian udah mengerjakan per kelompok ya. Siapa nih yang mau maju ke depan dan atau duduk di tempat dan membacakan hasil dari kerja kelompoknya? Aku. Pengertian surat lamaran pekerjaan ya Bu, yang nomor pertama. Iya, boleh. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Betul, terima kasih. Kristal, apakah ingin menjawab juga? Aku mau jawab yang nomor 4. Boleh. Sistematikanya. Nah, sistematikanya itu yang pertama ada titik mangsa. Terus ada perihal dan lampiran. Yang ketiga ada halaman surat. Terus yang keempat ada salam pembuka. Terus ada yang kelima itu pembuka. Yang keenam isi. Yang ketujuh penutup. Yang kedelapan salam penutup. Yang terakhir tanda tangan dan nama pelamar. Tuh, Yeay, terima kasih. Nah, karena tadi Kristal sama Jessica Jessica udah bisa menjawab dan menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya, Ibu mau ngasih hadiah nih buat kamu. Asik. Yeay. Hadiah untuk Jessica. Oh. Nah, setelah kerja kelompok, Ibu mau ngasih pekerjaan individu untuk kalian. Ya. Nanti Ibu akan kirimkan link post test untuk kalian berupa quizzes. Nanti kalian isi di link tersebut, Ibu share ke WA group. Kalian isi, nanti siapa yang paling nilainya bagus itu akan terlihat di situ ya. Baik, Bu. Sudah ada linknya anak-anak? Sudah, Bu. Iya, silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Ya, jadi kan kita udah selesai nih belajarnya. Belajar kelompok udah, belajar individu udah. Jadi kita udah akan segera pulang. Yeay. Ya, sebelum pulang Ibu mau ngingetin nih kalau misalkan pelajaran yang tadi itu Ibu harap kalian bisa serap dengan semaksimal mungkin, karena suatu hari nanti kalian itu akan membutuhkan ilmu dari hal yang kita pelajari hari ini ya. Itu akan sangat berguna di masa depan nanti. Jadi tetap semangat anak-anak. Baik, Bu. Oke, sebelum kita pulang,
kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Dadah.